Jakarta Barat mengamankan pelaku pemukulan dipicu kotoran hewan hingga berujung korban tewas. Menurut keterangan tetangga, pelaku dikenal memiliki perangai temperamental dan kerap bersitegang soal kotoran hewan. Momen pengakuan tersangka nekat melakukan pemukulan hingga berujung kematian tersaji dalam gerbek on location. Mengabaikan hal ini berarti Anda siap dengan resikonya. Pelaku sendiri pun pada saat dilakukan penangkapan memang dia tidak ada perlawanan, dan dia juga bilang saya tidak menyangka Pak bahwa bakal terjadi sampai seperti ini, korban meninggal dunia. Terkait dengan adanya dugaan tindak pidana penganiayaan akibat kematian, kita kenakan pasal 3351 ayat 3 KUHP, yang mana ancamannya itu 7 tahun. Ketika pelaku berhasil memukul korban, pelaku waktu itu emosi dicampur dengan rasa, "Wih, bangga saya udah mukul dia nih." Nah, terdengar selentingan ucapan seperti itu oleh warga sekitar. Memang pelaku ini terkenal agak emosional ya, dan dari lingkungan tetangga pun juga tidak akrab lah dengan si pelaku. Ya, sampai akhirnya dia membuat suatu seperti spanduk yang berisikan tulisan bahwa dilarang membawa anjing atau piaraan untuk pup atau buang hajat di sekitar atau depan rumahnya dia itu. Gitu. Spanduk untuk anjing larang dikasih oleh pengurus RT RW, tapi bukannya seperti ini. Oh, ada yang di situ tadi saya lihat ya Pak ya. Itu yang dikasihkan, tapi tidak dipasang sama dia. Mengabaikan hal ini berarti Anda siap dengan resikonya. Sudah berapa lama Pak spanduknya Pak? Menurut pengurus RT 2 yang pernah dimintakan, dia mau naruh ini di tembok sini, seberang rumah dia. Oh, oke. Tetapi tidak dilayani oleh pemilik rumah dan pengurus RT 2. Setelah itu ditelepon lagi, tanyain lagi, akhirnya langsung RT 2 nelpon warganya, tanyain izin enggak, suruh taruh tempat dia sendiri, akhirnya dibuatlah seperti ini. Gitu. Dan ternyata spanduknya seperti ini. Kami langsung bergerak cepat ke TKP di perumahan Kosambi Baru. Nah, di situ kita mengamankan pelaku. Di situ pelaku kita juga klarifikasi dari RW setempat untuk tahu keberadaan pelaku, sudah tahu rumahnya, dan pelaku sendiri pun pada saat dilakukan penangkapan memang dia tidak ada perlawanan. Dan dia juga bilang, saya tidak menyangka Pak bahwa bakal terjadi sampai seperti ini, korban meninggal dunia. Pelaku ini agak emosi, jadi dia menyampaikan bahwa ya saya terbawa emosi dengan adanya kejadian tersebut, dan juga ucapan ataupun perbuatan dari korban yang memarahi-marahi dia, memaki-maki segala macam itu. Korban berusaha untuk memverifikasi ke kediaman dari tersangka. Terjadi cekcok antara tersangka dengan korban yang mengakibatkan korban dipukul di bagian pipi sebelah kiri dan akhirnya jatuh sempat tidak sadarkan diri. Kemudian dilakukan pengamanan oleh
warga sekitar dan juga keluarga dari korban dibawa ke rumah sakit Kembangan, yang selanjutnya pada pukul 20.45 korban dinyatakan meninggal dunia. Terkait dengan adanya dugaan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian, kita kenakan pasal 351 ayat 3 KUHP, yang mana ancamannya itu 7 tahun penjara. Seberapapun emosinya seseorang tidak berarti membenarkan setiap tindak penganiayaan, apalagi sampai menyebabkan seseorang kehilangan nyawanya. Pelaku penganiayaan insiden ini pun mau tidak mau menanggung akibat dari perbuatannya. Harus terkurung dalam sel tahanan hingga maksimal 7 tahun penjara.